Mulai, kita ada perkenalan sedikit nih, Bu, dari Spelsom. Untuk, Kak Wiko atau Kak Gisel mungkin dipersilakan untuk memperkenalkan SOM. Oke, thank you Putri. Sebelumnya Bu Yuke salam kenal ya Bu. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk kita beraktivitas bersama Plesam pagi ini. Di sini ada Plesam dengan saya sendiri Jasel. Saya mewakili Plesam. Jadi Plesam ini merupakan sebuah kolektif arsitektur yang menggunakan pendekatan multidisipliner. Kita kurang lebih beranggotakan sebanyak 14 orang dari berbagai jurusan dan berbagai pekerjaan yang berbeda. Tapi mostly di sini adalah kebanyakan arsitektur dan arsitek. Selebihnya itu ada mahasiswa Fakultas Hukum, kemudian saya sendiri dari psikologi dan ada dari DKV juga. Kurang lebih seperti itu, Bu. Untuk hal-hal yang sudah kami lakukan, kami ini terbentuk dari Maret tahun 2020. Mulai saat itu kami banyak berkarya, di bidang arsitektur dengan pendekatan ilmu lain. Kami sudah melakukan, pameran juga di Indonesian Architect Week Rio di bulan November kemarin di Bandung dan Cirebon. Kemudian kami juga sempat melakukan beberapa webinar bersama beberapa studio arsitektur dan beberapa arsitek ternama seperti, Real Rich Syarif. Dan tahun ini kami kebetulan akan bergabung di 2 pameran, yaitu BDD dan Open Door Alam Sutra kalau Ibu tahu. Kurang lebih sih seperti itu ya perkenalan singkatnya supaya kita bisa juga langsung mulai untuk sesi wawancara hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Putri, silakan. Oke, terima kasih Kak Jasel. Bu Yuke juga izin kita sebelum memulai perkenalkan diri satu-satu kali ya dari Plesam. Kalau saya Putri, selanjutnya boleh? Iya, salam kenal Bu. Nama saya Dava. Boleh selanjutnya. Ya Bu, salam kenal. Saya Wiko Bu. Salam kenal juga. Halo Bu, salam kenal juga. Selamat pagi. Sebelumnya saya Ilham dari Plesam. Oke, selebihnya ada Kak Jasel, Mbak Kiki juga. Ini ada halo Kak Rizky Fauzi. ya, belum ya? Iya, ini ada Mbak Kiki. Ibu, sekarang kita mulai untuk sesi wawancaranya. Nah, halo Mbak Surip, apakah suara saya sudah terdengar? Sepertinya Mbak belum Surip? ya, Pak. Sepertinya lagi ada gangguan, Bu. Oke, nggak apa-apa. Bu Yuke gimana nih, Bu, untuk kabar saat ini dan kira-kira kegiatan saat ini itu ada apa aja, Bu? Ya, kali ini sih saya sendiri sedang nyiapin buku ya, tentang kebaya yang belum selesai itu, yang kamu juga pernah saya ceritakan ya. Jadi, selain berarsitektur, sebenarnya saya suka juga di bidang fashion. Jadi, sedikit banyak bisa merekamlah kegiatan-kegiatan yang agak berdekatan dengan kewanitaan gitu ya. Selain arsitektur kan lebih rada maco gitu ya, Mas Dava dan Mas Ilham. Jadi ini Putri mungkin juga suka, Kak Jasil mungkin juga suka. Nah, namun saya lebih banyak meneliti tentang arsitektur karya Bung Karno. Berangkat dari sana, yang terakhir kan saya terlibat di Sarinah ya, di konservasi relief Sarinah. Nah, dari situ saya sempat memperoleh banyak teman. Nah, nanti akhirnya yang akan saya ceritakan apa yang menginspirasi yang saya sajikan si pagi hari ini. Kira-kira gitu. Kalau yang cerita yang lain ya masih standar lah, buku-buku yang ya buku orang tua lah. Yang mungkin belum relevan dengan kalian. Oke, terima kasih Bu Yuke. Sekarang kita mau masuk ke sesi wawancara nih, Bu. Saya ingin tahu dari teman-teman Plesam juga pengen tahu, kira-kira latar belakang apa sih Bu tercetusnya dari ide alat bantu jalan? Mungkin dari Bu Yuke apabila mau share PPT juga diperbolehkan, Bu. Boleh. Ini saya coba PPT dulu. Kalau gagal berarti PDF-nya ya.
Nanti Oke, videonya bisa diklik berikutnya. Saya coba siap dulu Ibu. ya, share ya. Oke, siap Ibu. Sebentar. Mudah-mudahan nggak terlalu berat ya. Sudah tampil? Sudah tampil belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Ibu. Iya. Oke, saya buka aja. Jadi di bulan apa ya, kira-kira tahun lalu itu ada seseorang mengakses saya dan mengirimkan image yang ternyata itu karya namanya string art, jalinan benang yang ditarik dengan paku dari paku ya, dan membentuk wajah saya. Saya waktu agak surprise juga, dari mana nih orang bisa dapat image ini gitu kan. Nah kemudian terpuaskan jawaban itu ketika beliau menyebut namanya Mbah Surip. Beliau pegiat string art dari Lampung. Hanya saat ini kayaknya beliau udah hijrah di kota Palembang. Ternyata itu dibuat oleh seorang gadis bernama Sinta. Dan kiriman itu disertakan juga dokumentasi karya Sinta sebelumnya yang membuat saya itu nggak bisa berkata-kata. Mungkin ini YouTube-nya kalau bisa nanti di-share sendiri aja ya. Ini biar cepat. Jadi ternyata di rumah beliau, Sinta juga pernah diajarin bagaimana berkarya di tengah apa ya, keterbatasan yang dimilikinya. Dan ternyata di rumah beliau juga ada Dek Chandra yang mengalami hal yang sama, yaitu mengalami cerebral palsy sehingga kedua kakinya tidak mampu untuk menumpu. Jadi ini Sinta dalam posisi berdiri, kita bisa bayangkan kalau dia tidak disangga gitu. Kemudian terpikir oleh saya ya, apa yang bisa saya lakukan ya, karena dia udah berkarya dengan bagus gitu ya. Rasanya nilai rupiah itu nggak ada artinya ya. Tapi pemikiran itu mungkin lebih berguna dibanding sekedar tadi ya apresiasi dalam bentuk material ya. Kemudian saya coba-coba skate. Saya berpikir bahwa ternyata banyak sekali adik-adik kita atau teman-teman kita yang mengalami hal serupa, namun mereka tidak mampu membuat atau membeli alatnya karena mahal. Dan kalau misalnya ada, itu ukurannya itu untuk anak-anak, kemudian kalau dewasa beda lagi. Nah, yang pertama saja modalnya dia nggak mungkin, gimana dia nanti modalnya untuk yang ketika dia dewasa. Jadi saya berpikir saya pengen bikin alat yang adjustable ya, bisa diatur tingginya. Kalau nanti anak itu usia tinggi 100 cm, nanti tinggi lagi dia tinggal di-adjust gitu ya, dinaik turunin gitu ya. Itu konsep dasarnya gitu. Kemudian saya akhirnya visualisasiin seperti ini. Mungkin kelihatan nih ada dratnya ya. Terus ada pegangnya ya, kayak stang gitu ya. Bener nggak? Nah, Iya, gitu. kelihatan Bu. Kelihatan ya. Nah, ini anggaplah ini untuk anak-anak, nih yang untuk dewasa, dia kan lebih tinggi kan nanti bisa ditarik gitu ya. Karena ini gambarnya juga nggak terlalu belum sempurna, jadi nggak ditunjukin pada saat dia posisi ditarik. Tapi prinsip dasarnya kebutuhan itu bisa 2 generasi sekaligus ya, atau 2 usia sekaligus, kanak-kanak dan dewasa. Nah, kenapa besi? Ya, ini besi akan lebih tahan lama. Nah, ternyata Mbak Surip ini sudah bergerak lebih nyata. Beliau lebih realistis ya dengan situasi yang beliau miliki, karena kemarin kami berupaya cari tukang las di Lampung, tidak ada satupun yang bersedia. Di Jakarta juga nggak bersedia. Kalau tuh bersedia, ongkos kirimnya jauh lebih mahal dibanding biaya itu sendiri, sehingga saya bingung nih. Ya, akhirnya kita tunda, jadi itu hanya dari skema. Nah, Mbak Surip itu ternyata ini ya, nakal juga nih. Bikin potongan-potongan begini, maksudnya nakal dalam tanda kutip ya. Berani gitu. Mencoba, ini kan alat untuk orang tua ya, manula ya. Nah, itu beliau modif dengan mungkin konsepnya mirip seperti punya saya, tapi dari kayu.
Ini kayu bekas nih. Ini yang daminya. Nah, kemudian beliau bikin beneran, kayaknya kayu ini lebih bagus. Chandra sudah memiliki alat dorong buatan ayahnya. Kita lihat ini, Chandra itu ada dalam video itu happy sekali menggunakan ini. Jadi katanya setiap jam dia pakai alatnya, dan nanti bisa dilihat sendiri videonya. Kemudian ini Tasya, nah saya ya, kita bisa lihat ya. Ya, agak sulit ya, tapi ya lumayan kan. Nah, ini kan memberikan keceriaan kepada kanak-kanak juga ya. Jadi kayak bermain, tapi mungkin melatih otot atau segala macam. Ini saya belum tahu ya dari sisi kedokteran ya. Saya belum tahu. Tapi dari sisi kebahagiaan kayaknya ada gitu ya. Kemudian Mbak Surip ternyata bandel juga nih, diajak main keluar nih. Nah ini mungkin juga nanti akan membantu dia untuk berani berada di lingkungan yang sebenarnya kalau di jalan raya nanti dengan alat yang lebih tangguh mestinya ya, yang lebih kuat ya, dan mungkin harus ada remnya segala macam. Dan kalau yang saya buat itu nanti ada dudukannya. Jadi pada saat kita ini ada dudukan kayak ayunan gitu, jadi dia nempel, pantatnya nempel, terus nanti kita udah berhenti. Kalau perlu nanti ada keranjang untuk peralatan dia sekolah atau peralatan dia melukis segala macam tuh begitu. Rasanya hanya itu yang saya sampaikan hari ini, dan mungkin bisa tanya ke Mbak Surip langsung sebagai penyedia yang praktis tadi ya, jadi bisa lebih afdol lah. Kira-kira gitu terima kasih. ya. Oke, terima kasih Bu Yuke. Apakah Mbak Surip terdengar suara dari kami? Mbak Surip, Sepertinya belum ya. dibuka mic-nya. Sepertinya belum terdengar ya, Bu. Baik, coba nanti saya WA dulu. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Bu Yuke, dari penjelasan Bu Yuke tadi, menurut saya juga sangat menarik ya, Bu, dari pertama kali teman-teman Plusome juga dengar tentang Bu Yuke udah merancang suatu alat bantu jalan, menurut kita juga itu luar biasa, Bu, karena membuat seperti itu kan juga butuh empati yang besar ya, Bu, terhadap teman-teman penyandang cerebral palsy. Dan saya pengen tahu, Bu, apa harapan Ibu ketika merancang alat bantu jalan ini untuk teman-teman penyandang difabel? Jadi gini, karena di pasaran saya baca ya, itu cukup mahal, di atas 1 juta semuanya. Nah, kalau toh nanti misalnya seperti Mbah Surip gitu ya, Mbah Surip, teman-teman yang di sini yang mungkin punya keterampilan serupa, itu kan bisa menduplikasi ide dasar tadi, dan mungkin bisa bersama, bersharing gitu ya, bagi yang punya donasi, bisa memberikan kado, pertama yang pasti kado ya, kedua mungkin menjual dengan harga murah, dan ketiga mungkin juga bisa berkolaborasi dengan rumah-rumah sakit ataupun tempat-tempat wisata ya, karena mereka itu juga butuh berwisata dengan ya melihat pemandangan yang indah gitu, tapi tanpa dipapah ya. Kadang-kadang pengen gitu mandiri itu pasti ada lah. Nah, barangkali tempat-tempat wisata itu bisa di lobi. Apakah Anda mau menyediakan untuk difabel? Kalau misalnya ada, berapa banyak dananya? Barangkali bisa sewa atau bisa ya tadi ya, bisa membeli atau memesan dengan harga khusus atau harga modal gitu ya. Yang penting kan ada gitu. Kira-kira sih begitu, dan tentunya dengan kelengkapan difabel yang lengkap tadi ya. Kalau bisa ada mejanya, dia bisa makan, bisa nulis, bisa menggambar. Perlengkapan ikutannya juga harus didesain gitu. Oke, Bu Yuke, terima kasih Mbak Surip mungkin ada? jawabannya. Mbak Surip, bagaimana? Apakah suara kami sudah terdengar? Oh, ini boleh ada 2 nih. Mbak Surip, Sepertinya belum terdengar ya, Bu.
Iya, ini ada problem nggak dia? Dia bilang nggak ada suara, nggak dengar di BA tadi. Atau mungkin Mas Fauzi mungkin bisa komentar. Oh iya, halo Kak Fauzi. Bu Yuke banyak cerita tentang Kak Fauzi ini salah satu mahasiswa bimbingannya ya, Bu, yang juga Dulu, membuat. sekarang Oh calon dulu. doktor. Dulu, Oh sekarang wah, luar calon biasa. doktor. Oh, yang kemarin memang disertasinya itu tentang bahasa isyarat diubah menjadi apa ya, Bu? Saya kurang Coba ingat. tanya langsung. Oke, Kak Fauzi, boleh Kak Fauzi cerita sedikit mengenai disertasinya yang kemarin tentang bahasa isyarat tersebut? Beliau baru akan ujian, jadi kandidat doktor ya. Oh, wah luar biasa, keren sekali Kak Fauzi. Mudah-mudahan ujian untuk dokternya ini bisa dilancarkan ya. Nah, mungkin nanti minta linknya aja, jadi bisa menyaksikan. Nah, Boleh so Ibu bisa apabila ngajuin berkenan. surat ke ISI Solo, jadi ingin menyaksikan acara Kak Fauzi. Nanti bersurat aja, saya kasih linknya. Oke, siap Ibu. Mungkin teman-teman Plasam juga kalau tertarik untuk nonton ujian dari Kak Fauzi, silakan nih. Dan ini luar biasa sekali ini. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Dan mudah-mudahan ada relasi yang baik untuk untuk fasilitas-fasilitas disabilitas yang inklusif. Dan mudah-mudahan di sini bisa tercapai harapannya. Untuk itu, selain itu jangan lupa ada aspek estetisnya, bahwa kita punya hak yang sama. Seperti tadi ada perancangan kursi untuk difabel, diupayakan ini bisa dijadikan inspirasi produk-produk yang lainnya. Itu banyak sekali. Kalau di dalam arsitekturnya yang saya lihat ini, itu membutuhkan ruang visual selain suara. Jadi istilahnya yang mata yang mendengar. Konsep arsitektur itu mata yang mendengar. Jadi ada beberapa level ruang yang sifatnya ya seperti melingkar, misalnya sifatnya yang visual itu. Jadi di sini ya saya tertarik sekali kolaborasi seperti ini. Oke, terima kasih Kak Fauzi. Bisa jadi anggota. Iya, bisa jadi anggota Plasam. Oh ya, jadi dari Plasam jadi tertarik untuk bertanya ke Kak Fauzi nih. Menurut Kak Fauzi nih, apakah fasilitas umum yang ada di domisili tempat tinggal Kak Fauzi ini sudah cukup memadai dan cukup ramah, terutama untuk teman-teman difabel? Yang saat ini tempatnya tertentu saja, belum semuanya. Terutama kalau misalnya di kampus saya mengajar ya menggunakan fasilitas sendiri. Ya, memang disabilitas itu kalau minoritas. Jadi masyarakat itu memang belum fokus di situ. Masyarakat di sini ya lebih mementingkan fokus ke ekonomi dulu. Ya, tapi kurang fokus di situ. Jadi atas inisiatif sendiri. Misalnya ya saya ya di ruangan kelas, bagaimana kalau saya memanggil, saya dekat dengan skala lampu, ya skala lampu atau apa, kalau menggunakan dengan suara kan nggak jelas ya. Jadi kemudian PowerPoint-nya layar lagi banyak lagi. Ya, fasilitas itu atas inisiatif diri. Bagi misalnya kalau saya ke bandara, saya sering ketinggalan pesawat karena informasinya ya kurang jelas. Ada beberapa itu TV informasi itu masih mengandalkan suara. Ya, mau nggak mau saya inisiatif dekat petugasnya. Ya, memang berat tapi harus dijalani. Ya, mudah-mudahan ke depannya ya ada kesadaran-kesadaran bagaimana bisa memfasilitasi, bisa mengingat bahwa ini suatu kegiatan kemanusiaan yang penting diperhatikan, bahwa Indonesia ini punya data sekitar 13 juta orang disabilitas. Diingatkan itu banyak sekali membutuhkan akses yang memadai. Itu aja. Terima kasih.
Terima kasih Kak Fauzi jawabannya. Kami juga berharap dari adanya diskusi ini dengan Bu Yuke, Kak Fauzi, dan juga Mbak Surip, ini juga menambahkan kepekaan kami dan juga empati sebagai seorang arsitek untuk mengembangkan desain inklusif yang ramah, nggak cuma hanya untuk teman-teman difabel, tapi kita juga memberikan desain yang jauh dari diskriminasi disabilitas. Karena kan kalau dianggap sebuah berbeda itu kan juga tidak nyaman. Jadi kami ingin menyamaratakan antara teman-teman difabel dan kita semua. Oke, selanjutnya pengen nanya nih sama Bu Yuke. Apakah kira-kira Bu pengajuan dari alat bantu jalan ini bisa dijadikan haki kepada pemerintah? Maksudnya? Apakah yang desain dari alat bantu jalan ini tuh bisa Bu Yuke ajukan sebagai haki? Oh, kalau haki itu bisa saja. Hanya kan sebenarnya yang kita butuhkan adalah terwujudnya alat itu dan menjadi alat publik. Artinya bisa digandakan dengan banyak dengan harga murah. Nah, itu yang dibutuhkan adalah para industriawan atau para relawan atau para donasi. Jadi kalau yang tadi kan hak eksklusif dari si perancang. Saya kira itu hanya soal pengakuan aja ya. Tapi bahwa dampak yang sebenarnya yang saya ingin adalah bahwa bagaimana benda ini membantu ya. Membantu dengan mudah tadi, murah tadi, mudah dicapai, mudah diperoleh. Nah, mungkin teman-teman di Plasam ini bisa memberikan satu peran ya terciptanya alat-alat ini dengan biaya murah. Karena toh yang merancang kan dari saya ya, jadi kan hak eksklusifnya saya juga terus terang saya kan nggak punya generasi, jadi saya pengen sumbangkan semua buat yang membutuhkan gitu. Jadi intinya bukan ke value material ya, tapi bahwa lebih banyak yang pakai itu lebih bagus. Dan juga begini, atas bantuan Kak Fauzi, saya bisa merancang mata kuliah Bung Karno dan arsitektur itu dengan alih bahasa ya, apa ya istilahnya? Istilahnya apa Kak Fauzi? Yang memakai si Arum itu namanya apa? Alih wahana atau istilahnya penutur isyarat ya. Jadi mata Bahasa isyarat ya, Bu? Bahasa isyaratnya itu disampaikan dalam video. Kapan-kapan nanti saya share kalau sudah tayang di mata kuliah itu ya. Saya ada di YouTube-nya, nanti saya kasih link-nya. Jadi pelan-pelan semua mata kuliah nama yang ini bisa saya translate ke sana. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan juga desain yang Bu Yuke berikan ini juga dapat dikembangkan dan mampu diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau ya Bu. Sehingga semua orang itu apabila membutuhkan tuh mampu untuk menggunakan alat tersebut, terutama kan untuk teman-teman penyandang difabel. Nah, sekarang untuk Mbak Surip, apakah suara saya sudah terdengar? Baru terdengar, tapi baru terdengar. Pakai nggak apa, Mbak. Pakai 3 handphone. Sungguh apa-apa, Mbak, effort nanti ya butuh usaha. Nanti dikasih rekamannya. Iya, nanti kita kasih rekamannya Mbak Surip. Iya, jadi handphone Mbak Surip, handphone mamanya Chandra itu mulai lagi deh. Gangguan sinyal ya, Bu. Sepertinya. Oke, nggak apa. Mungkin kita lanjut lagi ya, Bu, ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan nih, Bu, dari teman-teman Plasam. Jadi, bagaimana cara Bu Yuke bisa menumbuhkan empati dan sensitivitas ke banyak hal? Karena kan sebagai arsitek itu kan, atau desainer kan, kadang fokus kita itu yaitu memberi manfaat kepada diri sendiri. Padahal harusnya kita juga memikirkan segala aspek yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, bagaimana Bu cara Ibu mengembangkan rasa empati dan sensitivitas tersebut? Pertama, memang undang-undang untuk difabel itu di Indonesia sudah berlaku. Jadi seluruh bangunan yang dirancang oleh arsitek harus memihak kepada difabel. Itu pertama. Kalau tidak, perizinan itu pasti tidak akan lolos. Tapi berpulang lagi, bagaimana si arsitek itu juga memberikan perhatian ya kepada hal itu. Nah, saya rasa banyak hal yang bisa kita dekati ya.
Jadi kita mungkin berteman dengan komunitas seperti yang saya lakukan hari ini, mungkin tetap membina hubungan dengan Kak Fauzi dan komunitasnya. Kak Fauzi ini komunitasnya banyak sekali yang dibantu ya, yang diajarin oleh beliau. Jadi bisa mendekat pada mereka-mereka. Kemudian kepada Mbak Surip, dan mungkin Mbak Surip juga nanti akan ada komunitas lagi, kita dikenalkan. Jadi pertemanan awal yang barangkali itu. Kedua ya tentu saja kita melalui tulisan ya, tulisan dan tadi advokasi di publik ya, agar publik juga ikut merasakan bahwa kita bisa kok melakukan sesuatu dengan bidang kita. Terima kasih ya Bu Yuke jawabannya. Kami juga teman-teman Plosom ini pertama kali Bu mengadakan kegiatan memang mengangkat tema tentang penyandang difabel. Dan ini juga sungguh luar biasa sih bisa ajak Bu Yuke, Kak Fauzi sama Mbak Surip untuk berbicara yang memang ada perhatian khususnya terhadap penyandang difabel. Kira-kira dari Bu Yuke, Kak Fauzi juga Mbak Surip, pernah nggak sih Bu merasa ada hambatan ketika menggunakan fasilitas umum, atau mungkin ketika kita lagi jalan nih, misalkan lagi mau ke MRT atau apapun, guiding block yang ada di jalan di trotoar tersebut tuh rusak atau apa? Apakah dari Bu Yuke, Mbak Surip atau Kak Fauzi pernah mengalami hambatan? Ya sering lah kalau itu, karena arsitek kita mungkin desainnya sudah bagus, anggaplah itu dulu. Anggaplah sudah bagus. Tapi pelaksanaannya apakah benar kontraktor di lapangan melakukan yang sama? Misalnya di pedestrian. Mestinya pedestrian itu akan ada remnya. Nah, apakah rem itu juga ngikutin kelandaiannya? Kalau tidak, kita saja yang kakinya mungkin cukup kuat, bisa aja terjatuh. Dan saya sering melakukan terjatuh, itu sudah sering, kepleset, terjatuh. Jadi jenis materialnya yang tidak tidak teksturnya tidak yang licin, kemudian gronjal-gronjal ya, barangkali malah itu. Kemudian misalnya lift gitu ya, lift yang terlalu sempit, gitu kan juga tidak nyaman bagi teman-teman kita yang pakai kursi roda ya, terlalu sempit gitu. Kemudian tangga yang terlalu curam, misalnya di jalan, di penyeberangan jalan, apakah penyeberangan jalan itu juga sudah mengakomodir teman-teman? Rasanya belum. Buat kami saja naik tangga menggeh-menggeh ya, berat gitu ya, karena ketinggiannya nggak benar gitu teorinya. Apalagi untuk mereka. Kemudian di peron kereta api itu juga begitu. Kan nggak ada itu antara levelingnya lantai dengan kereta itu kadang-kadang suka nggak sama kan. Jadi kan harus ditambahin loh, diganjel harusnya. Nah itu apakah artinya atau desain kereta api yang salah? Saya rasa itu dua-duanya harus sama-sama berunding gitu ya. Gitu. Ya, Oke, toilet. terima kasih Bu. Toilet juga ya, toilet dan hal-hal yang lain pasti masih diperlukan sekali kecermatan kita ke sana. Mungkin Kak Fauzi bisa lebih. Iya, kalau dari Kak Fauzi bagaimana? Apakah pernah mengalami hambatan atau gangguan ketika menggunakan fasilitas umum selain dari yang Kak Fauzi telah ceritakan dari bandara? Oke. Ceritakan dari bandara itu ya memang fasilitasnya visualnya kurang ya, kurang informatif ya. Memang bandara udah bagus, sudah canggih, cuman tetap aja masih ada kelalaian di situ. Jadi memang atas inisiatif saya sendiri untuk mendapatkan informasi melalui handphone. Ya, selama ada internet memang saya bergantung dengan internet sekarang. Bagaimana kalian berbicara itu ditranslate ada di sini, ada monitor. Nah, kalau menggunakan ini saya tidak paham karena internet itu video call itu yang sangat pelan dibandingkan realisnya. Oke, jadi menggunakan alat bantu ya. Sebenarnya apa-apa sekarang sudah difasilitasi oleh internet. Bagaimana ketika saya di kampung-kampung di daerah terpelosok itu internet kurang, itu susah banget. Saya sementara tidak bisa jauh dari kota. Ya, fasilitasnya masih di kota. Gitu. Jadi itu mengingat
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu sudah kuat sekali hak disabilitas harus dipenuhi, bahwa ada undang-undang yang kuat seperti yang perizinan harus ditambahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Di situ yang optimisme dalam fasilitas dengan pemerintah. Saya pernah pengalaman waktu seminar tidak ada fasilitas sama sekali. Contohnya fasilitas bahasa isyarat, tapi sudah difasilitasi sesuai posternya. Ya, itu ada ketidakpedulian, wajarlah manusia. Nah, di situ saya hampir mundur di dalam seminar itu. Nggak paham sama sekali harus bagaimana. Jadi saya taruh sebuah rekaman di situ. Saya keluar akhirnya. Setelah seminar selesai, saya ambil rekamannya. Ya gitu. Jadi rugi kalau saya marah sama orang dan sebagainya. Jadi selama ini atas inisiatif sendiri yang dilakukan. Pasti banyak sekali ada beberapa jenis disabilitas. Itu ada tunarunggu, ada tunadaksa, ada tunanetra, ada tunagrahita. Semuanya itu punya porsinya masing-masing. Gitu. Jadi itu di bandara ini ya, sama halnya seperti fasilitas-fasilitas lain yang kurang secara informatif. Informatif itu kalau dalam bentuk media cetak. Kan kalau dalam bentuk media cetak itu yang informatifnya yang bersifat permanen. Kalau informatif kan bisa berubah-berubah, harus menggunakan animasi dan sebagainya dalam informasi itu. Ya, untuk bagi tunarunggu ya, informasi itu harus bersifat dinamis. Kalau di dalam media cetak itu kurang tapi informasi aja, misalnya saya di bandara ya itu harus belok kanan di pintu gate 8. Padahal di pintu gate ya, harus diganti-ganti. Itu fasilitasnya. Ya mungkin semacam QR code ya. Jadi perancangan mall yang pasca pandemik itu nanti juga ada direct flow yang di input dari handphone. Jadi begitu di tap gitu, dia akan ada seperti garis-garis yang menunjukkan itu. Ya. Nanti kita share lagi yang seperti itu ya. Tapi saya punya pengalaman di bandara begini. Untuk difabel yang mungkin tidak bisa jalan ya dengan kursi roda, itu bisa melapor ke bandara. Saya pernah jatuh dan patah kaki saya dan saya pakai kursi roda beberapa kali ke pesawat. Itu saya mencoba, saya pengen tahu seperti apa servisnya ya. Saya di-guide ke gate yang berbeda, kemudian masuk ke ambulannya itu ada remnya, ada forkliftnya, terus saya naikin sklip masuk gitu. Terus nanti pas di bandara, di pesawatnya, ya memang agak repot ya, karena kursi dilipat, saya harus naik biasa. Nah itu belum ada lift yang miring, lift yang bentuknya miring itu belum ada. Kalau di Monas sudah ada. Di Monas tuh ada kayak ditempel di railing, jadi dia naik set gitu. Nah itu mungkin bisa diciptakan kayak gitu untuk pesawat ya, yang kecil, alat-alat seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Lozi dan juga Bu Yoga jawabannya. Memang jadi kita dapat insight baru nih, yaitu emang desain untuk teman-teman difabel itu harus bersifat dinamis ya. Dan juga kita sadar sih dalam fasilitas umum itu masih banyak kekurangan atau kurangnya informasi untuk teman-teman penyandang difabel yang harusnya memudahkan, malah ketika berada di ruang publik malah kadang jadi kurang informasi atau malah jadi merasa kesulitan. Kak Azi punya harapan pribadi nggak atas situasi dalam dunia perancangan mungkin ya untuk para difabel? Apakah kau punya harapan khusus gitu loh? Tidak jelas ya? Halo Kak, apakah suara terdengar? Nggak jelas pertanyaannya. Oh, oke. Oh, kurang jelas. Oke. Mungkin mau tanya, apakah Kak Fauzi ada harapan pribadi
terhadap project yang fokusnya membantu kaum difabel mungkin. Kayak dari kakak sendiri, itu kayak aku pengen lebih dari sendiri sih. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Sudah cukup jelas belum ya, Kak? Belum ya? Bisa ditulis dalam sini di kolom chat ya. Kalimatnya masih Kamu chat aja ke Kak Fauzi. Dava ditulis aja pertanyaannya. Oke. nggak ditangkep sama ini translate-nya itu apa namanya? Mungkin mau tanya apakah pribadi terhadap proyek-proyek yang membantu bisa mungkin sendiri itu kayaknya aku pengen lebih dari sendiri seperti itu gitu ya. Dari bingung ini ada translate-nya. Iya, mungkin itu seperti itu. Dev, mungkin ini ya pertanyaan untuk Kak Fauzi, bisa bantu tolong tulis di chat. Nah, sembari kita menunggu Kak Fauzi untuk menjawab, mungkin dari Bu Yuke, Bu, bagaimana dari persepsi Ibu? Ya, saya kira sepertinya kita pengen hidup ya di dalam dunia ini ya punya makna ya. Jadi dari siapapun ya kita punya arti lah bahwa kehadiran kita itu bergunalah gitu ya. Setidaknya memberikan satu sumbangsaran yang sesedikit mungkin ya ide lah. Kalau ide kan kita masih banyak yang kita bisa produksi. Kalau memproduksi material kan bisa orang lain yang melakukannya. Tapi semua berangkat dari niat dan ide dulu. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, generasi Indonesia yang lebih baik, saya rasa kesamarataan atau kesetaraan kesempatan itu perlu. Dengan adanya tadi ya misalnya alat bantu tadi, adik-adik kita tuh bisa melihat dunia dengan senang karena dia tidak tergantung gitu ya. Ada kemandirian, ada merasa sama gitu ya. Itu tuh penting ya karena kita bayangkan kalau kita bisa belusukan ya ke satu tempat ke tempat yang sama, cerita tempat yang sama dengan melihat sendiri itu ada sugesti positif yang tidak bisa dijelaskan ya. Artinya ya itu ada di kita ya, pengalaman ruang, pengalaman visual itu penting untuk pendewasaan maupun mencerahkan pribadi masing-masing. Jadi kita lebih ke situ ya kalau alat tadi ya. Dan itu mendorong kita untuk mencipta alat-alat yang lain. Pertama, kaki itu untuk berjalan intinya. Karena mata kita sudah cukup bagus, artinya ini kan bukan yang difabel netra ya. Jadi kita bicara itu dulu. Ini kan kakinya yang harus dikuatin dulu. Nah, nanti untuk netra kita beda lagi ya cara treatmentnya. Jadi untuk melihat dunia ya, menapak ke dunia ya tadi. Membantu beliau mereka. Oke. Oke, terima kasih Bu Yuke. Selanjutnya boleh Kak Fauzi kalau mau jawab. Pertanyaannya harapannya pribadi itu adalah ya itu ada apa namanya lulus dalam berkolaborasi untuk disabilitas. Harapan saya memang ke depannya ya itu apa namanya bisa melihat orang-orang yang ada maknanya dalam kehidupan, ada maknanya. Bahwa sekarang ya di dalam komunitas saya itu sangat takut kalau ketemu orang-orang yang berbeda dengan dia. Bagaimana bisa mengubah stigma mereka bahwa semua orang itu sama. Ya, istilahnya bahwa disabilitas itu tidak bodoh sih, tapi memang fisiknya aja. Kalau misalnya bagi tunarungu dianggap orangnya itu bodoh, bukan, itu memang kurang informasi. Ya, itu banyak hal-hal yang bisa mengubah stigma masyarakat kepada disabilitas dan sebaliknya. Ya, ke depannya ya dari situ perubahan arsitektur yang inklusif, ada mudah-mudahan di situ secara tidak langsung ada kesadaran bahwa kepeduliannya dari
karya-karya arsitektur. Kepedulian itu bukan cuma dari ngomongan, bukan dari slogan dan sebagainya. Itu bisa dari arsitektur. Mana sih Michael itu? Orang. Hah? Oh, ini apa? Lihat. Ya, saya menambahkan ya untuk teman-teman, Kak Fauzi ini di Universitas Esa Unggul menjadi Ketua Senat Universitas. Jadi kalian harus ikut berbangga bahwa beliau memimpin Senat Universitas. Termuda mungkin ya, paling muda kayaknya ya. Biasanya ketua Senat kan tua-tua tuh. Betul, keren sekali Pak Fauzi dengan pencapaiannya luar biasa. Luar biasa. Mungkin tadi kan Bu Yuke udah jawab nih harapannya dan juga Kak Fauzi. Mungkin dari Mbak Surip sekarang boleh kira-kira ada harapan nggak dari Mbak Surip apabila desain ini ke depannya ini dapat berfungsi untuk teman-teman difabel? Adakah harapan tersendiri dari Mbak Surip nih? Terima kasih. Yang disampaikan sama Ibu Yuke tadi adalah kesempatan kesetaraan. Dan hari ini kami kedatangan 4 disabilitas tunarungu. Salah satunya ini nih. Ini salah satunya ini. Oke. Karya yang ditampilkan mungkin Ibu Yuke sudah pernah lihat. Mbak Surip selalu konsisten di karya benang, dan ini adalah karya tunarungu. Ukurannya Mbak, Wah, luar biasa. Ini karya tunarungu. Dan Wah, ini ya karya ampun. tunarungu. Kita ada di ruang galeri, lukisan dari benang. Tuh, Palembang. Wah, luar biasa. Bagus sekali. Karya-karya tunarungu. Ada Putin. Iya betul, ada Putin. Ya, jadi hari Sabtu ini mereka datang untuk bermalam di malam minggu di rumah difabel. Malamnya kita akan diskusi tanpa ada kegiatan rajut, dan ini adalah murid hari yang ke-6. Murid hari yang ke-6. Alat rajut yang digunakan sangat sederhana. Seperti kita bermain anggar, karena ruang lingkup yang dirajut adalah ukuran besar. Ini. Dan untuk tadi yang sempat diutarakan yang kaitannya dengan tunanetra, Mbak Surip saat ini lagi merancang bentuk sandi braille untuk seni rupa. Alatnya sementara masih diriset. Ini alat untuk sandi seni rupa. Sandi seni rupa braille untuk seni rupa. Seperti ini. Dan Mbak Surip menggunakan paku ripet. Kira-kira seperti itu. Nantikan karya dari tunanetra dalam seni rupa. Wah, keren banget Mbak Surip, luar biasa. Kita semua terkesima loh lihatnya. Apalagi tadi karya talinya itu tuh luar biasa. Ini tuh karyanya ada di kota mana ya, Mbak Surip? Kami asal dari Lampung, saat ini kami dikasih kepercayaan oleh BUMN untuk menempati rumah yang ada di Palembang. Rumah ini kurang lebih sekitar 5 tahun kosong. Jadi rumah ini kita tempati bersama anak-anak disabilitas Kota Palembang. Oh, jadi Mbak Surip tadi tadinya di Lampung, hijrah ke Palembang gitu ya? Betul, Bu. Jadi waktu kita jumpa kan di Lampung. Ya, kita jumpa lewat video call itu di Lampung, terus dikasih kepercayaan sama Pak Erick Thohir suruh menempati rumah yang ada di Palembang karena asetnya BUMN ada sebagian yang kosong tanpa ada penghuni. Jadi
kita gunakan untuk pelatihan seni rupa untuk mereka yang disabilitas. Fokus mereka itu adalah di teknik rajutnya, bukan di seni desainnya, karena seorang desainer itu nggak mungkin dia memperagakan bajunya di atas catwalk, pasti orang lain yang mengerjakan. Tapi desainer itu ada posisinya di depan laptop, kira-kira seperti itu. Dan terima kasih Bu Yuke, satu sertifikat yang disampaikan sama Bu Yuke, yang diberikan sama Bu Yuke itu bermanfaat bagi kami, dan kami terus berinovasi untuk kesetaraan tanpa batas. Teman-teman menanyakan, Pak, kalau di Jakarta masih bisa dilihat nggak pamerannya? Yang karya-karya kemarin itu. Kalau di Jakarta, nanti ada beberapa karya yang akan dipajang di Sarinah, yang kaitannya untuk cindera mata. Jadi kerjasamanya Bu Yuke, terima kasih, kerjasamanya langsung bersama Sarinah. Jadi Sarinah kerjasama. Ini belum ya? Hari ini belum, karena Mbak Surip lagi nunggu model. Siapakah yang akan menjadi model yang akan dipajang di Sarinah? Kami menunggu informasi dari Sarinah, kira-kira seperti itu. Karena kemarin yang gambar Jokowi sama yang presiden itu udah ditarik. Sudah ditarik sama BUMN, dan itu sekarang karya-karya tersebut ada di semua kantor kementerian, karena karya itu adalah totalnya 50 dengan tema Kabinet Indonesia Maju. Jadi semua menteri dibuat oleh Mbak Surip dan sekarang dipajang di masing-masing kementerian. Siap, kira-kira seperti itu. Karya kemarin dipajang di Sarinah di saat sejarah Indonesia di Gedung Sarinah. Mbak Surip diberikan kesempatan untuk pameran, dan karya tersebut kita kontribusikan kepada negara, dan alhamdulillah karya-karya tersebut ada di semua kantor kementerian. Ya. Luar biasa Mbak Surip, apabila nanti mungkin dari Mbak Surip ini mau ada pameran di Jakarta, kami dari teman-teman Plosom ini sangat tertarik untuk lihat pamerannya secara langsung nih, karya talinya itu, karena sempat Bu Yuke kirim juga fotonya yang wajah Bu Yuke itu menurut saya sangat luar biasa sih, itu keren. Itu butuh kreativitas yang memang tinggi ketika membuat itu, dan mungkin kita juga belum mampu sepertinya untuk bikin karya sebagus itu. Jadi itu luar biasa sekali. Ya. Yang membuat karya ini luar biasa adalah mereka yang antusias. Mike, ini Mike Tionghoa Tunarungu. Halo, seperti halo. Siapa namanya? Mike. Halo. Dan totalnya ada 5 yang antusias dari 17 peserta, 5 yang antusias. Ya, begitu emang harus ada talent ya. Iya, harus ada talenta. Dan Mike ini adalah peserta unggulan dibanding teman-teman yang lain. Artinya penilaian Mbak Surip terhadap Mike itu sesuatu yang beda. Bahkan dia mengajar teman-temannya yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Surip. Ini di luar ekspektasi kami sih, bisa lihat langsung karyanya dan ketemu teman-teman difabel. Jadi kami semua tergugah Mbak Surip untuk bisa belajar bahasa isyarat langsung. Ini luar biasa, dia bisa komunikasi langsung dengan bahasa isyarat. Mungkin nanti bisa sampaikan ya Mbak Surip, salam hangat dari kami semua ke teman-teman disabilitas. Ini luar biasa buat kami bisa interaksi langsung, dan kami berdoa mudah-mudahan karya yang memang dibuat oleh teman-teman difabel ini bisa mendunia, nggak cuma di Indonesia. Amin. Terus juga
yang melihat karya itu juga bukan kita-kita aja, tapi banyak teman-teman, dan mungkin bisa diperjualbelikan dengan harga yang memang baik dan sesuai dengan kualitasnya, karena itu luar biasa sekali. Amin, amin, amin. Oke, karena terbatasnya waktu, mungkin ini sekian dari kegiatan kami. Terima kasih kepada Bu Yuke, kepada Kak Fauzi, kepada Mbak Surip, dan seluruh teman-teman difabel yang telah berkenan untuk dan bersedia hadir dalam sesi wawancara hari ini. Dan kami izin merekam dari seluruh kegiatan rangkaian yang insya Allah nantinya akan buat seperti unggahan dalam bentuk konten yang akan nanti kami unggah di Instagram. Mungkin draftnya nanti akan kami kirim dahulu ke Bu Yuke dan juga Mbak Surip nih, biar bisa lihat apabila ada tambahan atau kekurangan ya. Kami berharap Bu Yuke, Kak Fauzin, juga Mbak Surip selalu dalam keadaan sehat ya, dan bisa terus menginspirasi untuk Semua sehat, mengembangkan. semua semangat. Amin. Semua semangat. Amin. Semoga semuanya bisa terus menginspirasi untuk teman-teman difabel untuk bisa terus mengembangkan desain inklusif yang setara untuk kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Oh iya, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fauzi, Bu Makasih. Yuke, dan Mbak Surip, ini kita foto dulu ya buat arsip, boleh nggak? Silakan. Oke deh. Oke. Oke, Mbak Kiki, Kak Jasel mau nyalain cam kah? Boleh bentar. Oke. Simbol Oke. penarunggu cinta ini artinya. Oh iya, oke. Tangannya pada kayak gini nih, teman-teman. Satu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak, Bu Yuke, Kak Fauzi, Mbak Suri, dan teman-teman Pelosum semua. Selamat menikmati hari Sabtu. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, Dapa, Dapa. Terima kasih Mbak Suri, Bu Yuke. Mbak Surip, Fauzi, dan teman-teman. Semangat semuanya. Terima kasih kembali.